Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari Rabu sore tanggal 17 Juni 2020 saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa dalam ibadah kita saat ini. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan kidung pujian nomor 45. Nanti kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga, Sekeliling Tahta Tuhan. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun domanya, memuji dan bernyanyian, merdu bergembira. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam ibadah ini kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa kami yang kami sembah di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Bahkan karena kasih-Mu Tuhan, Engkau berkenan memberkati kami semua, sehingga boleh sampai saat ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kami beribadah setiap hari Rabu sore ini. Oleh sebab itu Tuhan, pantaslah jikalau kami mengucap syukur kepada-Mu dalam hidup kami ini. Jikalau saat ini di mana kami beribadah, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, urapi kami semua, agar apa yang kami dengarkan, kami renungkan siang dan malam, memberikan kami pengertian, juga memperbaharui di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, siapkan telinga kami untuk mendengar, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan menolong kami, agar apa yang kami sampaikan ini benar-benar Tuhanlah yang bersabda. Kami siap untuk mendengarkan. Kami juga menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga layak jikalau hari ini kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini dari awal hingga akhir di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi pengharapan kami. Amin. Sekali lagi kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari kidung pujian nomor 18. Nanti kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Ya Tuhan Allahku, ku dengar sabda-Mu. Ya Tuhan Allahku, ku dengar
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dari kitab Efesus pasal yang ke-5. Kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 25. Dengan judul dalam perikop ini adalah Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Sampai di sini, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu yang sangat berbahagia adalah kita semua, Bapak Ibu dan mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Dan firman ini akan senantiasa menjadi renungan siang dan malam dan menjadi dasar di dalam kita menjalani hidup keseharian kita mengemban amanat Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, Salam. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Efesus. Kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memang surat ini ada kaitannya dengan bagaimana kehidupan jemaat. Kehidupan jemaat ada kaitannya dengan kehidupan keluarga masing-masing. Maka surat ini tujuannya adalah supaya keluarga-keluarga di dalam jemaat Efesus ini bagaimana jemaat atau keluarga-keluarga ini dapat menempatkan sebagai jemaat Tuhan. Oleh sebab itu di sini surat ini diberikan judul yang sangat menarik, Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah kalau begitu, kalau judul ini sebenarnya, kalau kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, maka kalau setiap suami mengasihi Kristus dan istri juga mengasihi Kristus, berarti di situ bagaimana hubungan antara suami dan istri itu semakin dekat, semakin erat, semakin utuh. Nah ini. Karena apa? Karena kasih Kristus itu menjadi dasar. Kalau semuanya berorientasi pada Kristus, dasar hidupnya, maka bagaimana hubungan antara suami dan istri ini semakin dekat. Nah ini semua karena apa? Karena memang kita sadar betul dalam perjalanan kita sebagai sebuah jemaat, sebagai sebuah keluarga. Di sana memang Roh Kudus ini memberikan kita kuasa untuk bagaimana kita mengembangkan kehidupan bersama. Kehidupan bersama yang utuh antara suami dan istri. Jadi di sana ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kita, menuntun kita dalam perjalanan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara harus dipahami dengan benar bagaimana kehidupan keluarga kita, keluarga jemaat-jemaat baik yang ada di Efesus maupun yang ada di
hidup kita. Kalau kita kembali Bapak Ibu sebenarnya, ini ada ilustrasi yang barangkali menjadi catatan kita. Kalau Bapak Ibu pernah juga barangkali setiap kali kita membeli sesuatu barang di toko, maka biasanya kita akan mendapatkan tanda bukti, apa nota atau kwitansi, itu sebagai bukti pembayaran. Kwitansi atau nota ini sebenarnya juga berfungsi sebagai satu bukti bahwa sudah terjadi transaksi sebenarnya antara kita dengan toko yang menjual barang. Sekaligus juga sebenarnya di sana kwitansi atau nota sekaligus juga menjelaskan batas-batas dari transaksi yang kita lakukan. Barang apa yang sudah kita beli dan berapa harga barang itu. Demikian pula halnya jika kita membeli sebidang tanah misalnya. Kita pasti akan mendapatkan sertifikat tanah sebagai bukti telah terjadi transaksi antara kita dengan si pemilik tanah. Sekaligus juga menjelaskan bagaimana batas-batas transaksi yang kita lakukan itu. Berapa luasnya tanah yang sudah kita beli dan di mana lokasinya, di sana diterangkan. Nah, bukti transaksi semacam itu sebenarnya juga tidak pernah kita dapatkan jika kita itu melakukan pernikahan. Dalam akta pernikahan pun juga tidak pernah dinyatakan di sana berapa lama pernikahan yang akan dijalani atau berlangsung. Dan dalam kondisi apa saja pernikahan tersebut bisa tetap dipertahankan atau tidak. Pernikahan memang merupakan transaksi, sebenarnya transaksi seumur hidup. Tidak ada transaksi pernikahan yang benar itu kita nanti mau menikah berapa tahun ya, 1 tahun atau 3 tahun ya. Sekarang ini kan marak juga ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu itu namanya kawin kontrak itu kan. Ini sekarang ini marak dan disenangi orang. Kamu menikah dengan aku berapa tahun, setelah itu ya sudah. Tapi pernikahan yang benar tidaklah begitu. Jadi transaksi seumur hidup tanpa syarat. Jadi tanpa syarat di sini, kalau nanti sudah menikah 10 tahun, nek badanmu sekendor aku emah loh ya. Ini kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, fenomena-fenomena yang ada. Tetapi pernikahan yang benar tidak ada seperti ini. Tidak peduli apakah kehidupan rumah tangga kita nanti itu senang atau tidak. Ya sekarang itu yang dipilih kan yang senang-senang tok. Kalau yang pas dalam kondisi yang tidak senang, yang sering muncul, kembalikan saja kepada orang tuaku. Ini yang sering muncul dalam kehidupan kita. Atau mencari yang lain, yang lebih hebat. Di situ. Jadi tidak ada ukuran kaya atau miskin, mempunyai keturunan atau tidak lah. Sekarang ini resiko kalau tidak punya anak kadang-kadang ini karena tidak punya anak menjadi alasan untuk mencari yang lain. Pernikahan yang kita lakukan itu tetap harus dijalankan tanpa syarat. Apa dalam kondisi seperti apa hidup ini?
Ya memang itu semua sulit. Tetapi tidak akan begitu sulit jika kita melakukan pernikahan, masuk dalam rumah tangga tersebut itu memang pernikahan di dalam Tuhan. Mulai dari proses sampai menikah masuk rumah tangga, semuanya berorientasi pada Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa sejak awal dunia ini diciptakan, Tuhan memang sudah menghendaki manusia itu hidup berdampingan sebagai suami istri. Begitu Tuhan selesai menciptakan dunia, segeralah Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Firman Tuhan. Ini dicatat dalam kitab apa Bapak Ibu kira-kira ini? Ini dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18 yang ini menjadi dasar kita. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan itu berarti secara rohani belum ada cacatnya. Tuhan sudah merasa perlu menciptakan teman hidup yang sepadan untuknya. Bahkan sekalipun manusia yang pertama itu mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan dan juga ciptaan yang lain, Tuhan tetap merasa hubungan tersebut belumlah dapat dikatakan sempurna dan melengkapi manusia, masih tetap dibutuhkan teman hidup yang sepadan baginya. Dengan demikian jelaslah Bapak Ibu bahwa sejak awal mula dunia diciptakan Tuhan sudah menghendaki agar setiap manusia mempunyai teman hidup yang sepadan. Dengan siapa dia bisa berbagi rasa, berbagi suka dan duka, saling melengkapi dan saling menopang. Tidak ada satupun bentuk hubungan di dunia ini, betapapun akrabnya, yang bisa menggantikan hubungan antara suami dan istri. Hubungan yang begitu kokoh dan begitu kuat. Baik hubungan manusia dengan ciptaan yang lain misalnya, tidak sekokoh hubungan antara suami dan istri. Nah sekarang masalahnya, bagaimanakah caranya supaya kita bisa mempertahankan hubungan yang maha penting seumur hidup dalam suatu transaksi yang tanpa syarat ini? Bukankah dalam masyarakat kita kesucian dan juga keutuhan pernikahan makin lama makin tidak lagi dihargai sekarang ini? Bahkan juga banyak yang melecehkan. Bukankah di banyak rumah tangga saat ini juga karena situasi kondisi rumah tangga yang tidak bahagia, barangkali juga apa saja yang terjadi. Sekarang ini banyak tawaran di luar sana, ada wanita lain atau ada pria lain. Ini sudah menjadi satu kebutuhan sekarang ini, tidak bisa dihindari lagi. Bukankah dengan adanya adegan-adegan persinahan yang tanpa nikmat dan seolah-olah bisa menyelesaikan segala kemelut rumah tangga sudah menjadi sesuatu yang biasa, misalnya di layar-layar televisi yang sekarang ini terjadi. Nah, dalam situasi semacam inilah firman Tuhan memberikan satu
hal melalui surat Rasul Paulus ini. Satu resep yang juga bagi kita. Di sana dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tidak hanya berhenti di situ. Surat Rasul Paulus ini juga mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ayat-ayat ini seringkali disalahpahami atau disalahgunakan oleh banyak orang-orang Kristen. Seolah-olah ayat-ayat tersebut berbicara tentang hukum penaklukan istri. Karena disuruh tunduk di bawah kuasa suami. Memang betul bahwa suami adalah kepala istri, atau bahkan dikatakan kepala rumah tangga. Tetapi dasar yang melandasi hubungan tersebut bukanlah keinginan untuk menguasai dan menaklukkan, melainkan bagaimana wujud kasih dalam keluarga ini. Oleh karena itu, hubungan suami istri digambarkan seperti hubungan antara Kristus dengan jemaat. Jemaat tanpa Kristus tidak dapat dikatakan jemaat atau gereja. Maka Ibu, pada hubungan yang begitu kokoh, begitu kuat antara hubungan suami dan istri itu digambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Hubungan yang semata-mata dilandasi oleh cinta kasih dan bukan keinginan untuk menguasai apalagi menaklukkan. Dan kasih semacam itu mempunyai makna yang sangat luas. Yang pertama Bapak Ibu, kasih semacam itu adalah kasih yang mengorbankan diri. Seperti kasih Kristus kepada umat manusia. Jadi kasih dengan penuh pengorbanan, kasih agapos. Kasih yang seharusnya melandasi hubungan suami istri bukanlah kasih yang egois dan kasih yang menuntut untuk diperhatikan, menuntut untuk dikasihi, menuntut untuk diladeni, dilayani. Kasih bukan seperti itu. Apalagi menindas. Sekarang ini banyak terjadi penindasan dalam keluarga. KDRT itu sekarang ini marak dalam hidup ini. Melainkan kasih yang memberi dan bahkan bila perlu mengorbankan diri untuk keluarga, untuk istri, untuk suami. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi dunia ini, mengasihi umat manusia, bukan supaya kita mau melakukan sesuatu bagi Dia, melainkan supaya Dia bisa melakukan sesuatu bagi kita. Tuhan Yesus membuat kita tunduk dan tersungkur di kakinya, bukan karena Dia menyebarkan ancaman atau menyebarkan ketakutan pada umat manusia, tidak. Melainkan justru karena Dia sangat memperhatikan dan memelihara kita. Dan dengan demikian pula lah seharusnya kasih antara suami istri. Bukan kasih yang menuntut dan kasih yang menindas, melainkan kasih yang memberi dan bila perlu mengorbankan diri. Yang kedua, kasih yang seharusnya melandasi hubungan suami istri adalah kasih yang memelihara dan memperhatikan. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak menuntut pelayanan semata-mata bagi diri kita. Bahkan pasangan hidup kita harus melakukan ini dan untuk
dan itu bagi kita, melainkan kasih yang memperhatikan dan memelihara seperti terhadap tubuh kita sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, memang salah besar jika kita memerlukan suami atau memperlakukan suami, istri itu seperti budak misalnya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, yang ketiga, kasih antara suami dan istri sebagaimana yang tadi sudah kita pahami bersama, bahwa pernikahan orang-orang percaya sebenarnya bukan pernikahan yang dilakukan dunia yang sekarang ini, pernikahan yang sebenarnya terjadi transaksi yang tanpa syarat, transaksi seumur hidup yang kita lakukan. Maka Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dalam perjalanan hidup kita sebagai keluarga-keluarga Tuhan, seperti Rasul Paulus yang telah menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena kalau di dalam kehidupan keluarga, hubungan antara suami dan istri itu dapat mencerminkan kasih Kristus, maka di situ akan bermuara kepada bagaimana kehidupan jemaat, bagaimana kehidupan persekutuan yang lebih luas, dan bagaimana di dalam kehidupan masyarakat. Itu semua sebenarnya tercermin di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Dibangun mulai dari awal pemahaman yang benar tentang pernikahan. Pernikahan sebagai sesuatu transaksi yang tanpa syarat, transaksi seumur hidup. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, untuk membangun bangsa dan negara ini, itu tentu akan dimulai bagaimana membangun keluarga masing-masing dengan dilandasi dengan cinta kasih yang utuh dan tulus, yang sejati, dengan penuh pengorbanan seperti kasih Kristus kepada umat manusia. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, standar kita di dalam menjalani hidup ini. Keluarga kita, suami, istri, dan juga keluarga, bagaimana tetap mendasarkan diri pada kasih Kristus yang telah mengasihi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, kita memasuki saat teduh sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan ini sebagai dasar kita, terutama dalam keluarga kita masing-masing, agar hubungan suami istri yang dibangun dengan cinta kasih yang utuh dan tulus. Mari kita masuki saat teduh. Kita satukan di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita iringi bersama, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 72. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Tahukah kau berapa bintang? Berapa bintang pada langit terbentang, berapa awan bertebaran menurunkan hujan, semuanya mengikuti kehendak Tuhan yang suci. Tiada satu pun juga
lepas dari kuasa-Nya. Diberinya yang dicari oleh Tuhan yang penyayang, satu pun takkan kurang. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang telah mengasihi kami, kasih-Mu yang tak terbatas dengan keadaan kami masing-masing, kasih-Mu yang senantiasa Engkau wujudkan di dalam kami menjalani kehidupan ini, meskipun kami sadar banyak dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan, tetapi Engkau senantiasa memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menerima pengampunan daripada-Mu, sehingga kami layak jikalau saat ini kami mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan yang sudah kami alami dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai sebagai sarana untuk kami menjalankan amanat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam keadaan sakit, masih dalam perawatan oleh para dokter, oleh para medis, dan bahkan obat yang telah diberikan sebagai sarana. Tuhan akan senantiasa memberkati para dokter dan juga para medis, dapat memberkati obat yang telah diberikan, sehingga saudara-saudara kami ini memperoleh kesembuhan. Seperti Ibu Sutarto yang sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Semarang, Ibu Nurmina Bangun, Bapak Teguh Wiono, Bapak Ibu Sri Umar Lantip, Ibu Sigit Purnomo, Mbah Tasih yang ada di Segoromulyo, dan yang lain Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya. Karena kasih-Mu menjangkau saudara-saudara kami yang ada di mana, kiranya Tuhan sendirilah yang akan senantiasa memberikan kekuatan dan bahkan penghiburan, meskipun saudara-saudara kami ini hanya mengalami situasi kondisi seperti ini, masih tetap mampu untuk bersyukur kepada-Mu dan menyerahkan segala apa yang terjadi ini hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami menyadari akan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami, sehingga kami tidak mampu berbuat apapun jikalau kami menghadapi situasi kondisi seperti ini. Hanya Engkau-lah Tuhan harapan kami, Engkau-lah Tuhan sandaran kami, Engkau yang punya kuasa untuk memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini. Demikian juga kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan, baik yang ada di Induk maupun di pepantan-pepantan. Kiranya Tuhan menjaga kami dan memelihara kami. Saat ini diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, Tuhan
kami manusia yang lemah ini, hanya Engkau-lah yang senantiasa menolong kami, menjaga kami dan menyertai kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan Tuhan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga saat ini kami menyerahkan situasi bangsa dan negara kami. Dengan adanya wabah COVID-19 ini Tuhan memang berdampak yang sangat luas. Baik secara ekonomi Tuhan kami mengalami kesulitan-kesulitan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkenan hadir, memberikan terang bagi kami, sehingga dengan adanya wabah COVID-19 ini dapat segera terselesaikan. Pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan mampukan untuk menyelesaikan masalah ini, agar semua yang terjadi ini karena berkat Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya, kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa menolong kami semua. Demikian juga pemerintahan yang ada di daerah-daerah, kiranya Tuhan berkenan untuk memampukan agar dapat menyelesaikan masalah yang ada di daerah berkaitan dengan wabah COVID-19 ini. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini berdampak COVID ini, sekarang dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan juga ajarkanlah kami untuk senantiasa disiplin, masyarakat dapat disiplin dengan anjuran pemerintah yang sekarang ini dengan adanya wabah COVID-19 ini. Kami senantiasa menjaga kesehatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam situasi kondisi bangsa dan negara ini. Untuk itu Tuhan, kami hanya boleh berserah dan bersyukur kepadamu. Dan jikalau saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami dan akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai perjalanan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan sisa hidup kami ini. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tetap mengharap Tuhan akan pertolongan Tuhan. Kita nyanyikan kidung pujian 54. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Penuh harapan cita yang luhur pada Tuhan. Semoga
jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.